Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu. Alhamdulillah, kita akan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam. Semoga kita selalu berkeyakinan kalau kita istiqamah mempelajari ayat Allah, kita akan bersama dengan yang mengajarkan, yang memberikan hidayah kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para sahabat dan orang yang saleh. Yang demikian datang sampai terperdaya oleh kehidupan dunia sehingga kita lengah lalai terhadap ajaran-ajaran Allah. Dari itu kita dalam keluarga dan selalu istiqamah mempelajari ayat Allah. Dalam pembahasan kita yang lalu saya sudah melihat ya dari bab kelima, yaitu hajat manusia, disinggung bahwa fitrah manusia itu menghayati kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan dunia, dan kelak kita berakhirat maka akan terpindah polisi Islam. Tapi karena itu, tetapi karena tidak adanya bersama dalam meletakkan hajat itu, ambillah pedoman cara pencapaiannya, dan hal-hal yang menimbulkan gelang, bertarungan, bertentangan, berkelahian, bermusuhan, dan perjumpaan darah dan peperangan. Nah, ini yang menjadi permasalahan dulu ya. Jadi sekolongan manusia di dunia ini meletakkan kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan itu di dunia semata-mata. Nah, tidak perlulah bagi yang demikian itu di kampung akhirat ya, karena baginya tidak ada kampung akhirat. Itu kalau orang yang kubur dunia tadi, maka kehidupannya didasarkan kepada urusan duniawi semata-mata. Nah, ini kita lihat ya dalam perjalanannya Indonesia 10 tahun terakhir, selama dipimpin oleh Jokowi Widodo, orang itu tidak menghiraukan Al-Quran, tidak menghiraukan pendidikan, tidak menghiraukan agama, sehingga dia kehidupan adalah dunia adalah semata-mata. Inilah yang disebut dengan komunisme itu. Ya, bila ada orang yang mengaku beragama, yang mengaku bertuhan, tetapi perhatian dan kegiatannya hanya semata-mata kepentingan dunia. Ya, ini kita lihat ya, gonjang-ganjing di medsos ya. Semua orang yang mempertahankan yang batil tetap dipertahankan jadi benar, yang benar dianggap salah. Dalam urusan akhirat, soal nanti itu soal yang remeh-temeh ya. Jadi,
fenomena yang terjadi di Indonesia. Ya, jadi orang-orang yang Tuhan seperti ini ber Kemana kita jalan? komunis. Nah, yang remeh-remeh dia orang salah berat kan namanya jiwanya komunis. Mungkin komunis itu dapat diatasi oleh orang yang bukan komunis, bukan komunis. Iya, karena ya, ada lo. Aku. Oke, oke, oke. Komunisme yang dimaksud di sana, komunisme yang dimaksud di sini adalah mereka yang tidak bertuhan dan baginya kehidupan hanya di dunia semata-mata berdasarkan kepada kebendaan semata-mata. Segolongan manusia lagi ingin meletakkan hajatnya itu di dunia tetapi juga untuk kampung akhirat. Segolongan manusia lagi ingin meletakkan hajatnya itu di dunia kampung akhirat serta terhindar dari asap neraka. Ada juga golongan besar berlomba-lomba di dunia mewujudkan hajatnya dengan tempat yang berbeda-beda. Nah, iya, ini yang disebut dengan komunis itu. Komunis itu sebenarnya adalah mereka yang tidak bertuhan. Nah, jadi tidak menghiraukan aturan-aturan Tuhan itu, aturan Allah dalam Al-Quran dan menghiraukan itu namanya komunis. Nah, walaupun dia mengaku dirinya Islam, tetapi dia tidak mengakui aturan dan aturan dalam Al-Quran itu namanya kejiwaannya komunis. Dan bagi mereka itu ya dihidupkan di dunia semata-mata. Bahwa kesenangan itu adalah dengan materi dan kebendaan dan kekuasaan. Pada perbedaan semata. Nah, kalau kita itu perhatikan, golongan manusia lagi kita ingin meletakkan hajatnya itu di dunia, tetapi juga untuk kampung akhirat. Nah, ini yang diharapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya kan? Dan segala manusia yang ingin meletakkan hajatnya di dunia, kampung akhirat, serta terhindar dari azab neraka. Ini yang golongan yang ketiga yang ampuh hati dunia dan akhirat dan terhindar dari azab neraka. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada juga segolongan besar. Nah, segolongan besar itu berarti banyak yang berlomba-lomba di dunia mewujudkan hajatnya dengan tempat yang berbeda-beda. Nah, terjadi di Indonesia. Di Indonesia yang halal, yang haram, yang jadi baca. Nah, inilah yang kita harus selektif. Aku nggak ada apa-apa. Lanjut tuh. Abang dulu. Bisa. Baca. Saya baca. Oh, kamu baca. Coba dulu. Kamu baca nih. Yuk, Gimana? Kamu baca. yuk. Bisa baca kek. Ya. Oh, Bang Ca, kebab. Ya, ada. Itu nih. Bang lagi di umat Tapi Muhammad. kayak hantu Umat Muhammad. Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Hmm? Umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad Nabi Muhammad. tentunya Penet penet penetapan kan di dunia di dunia kampung sampai akhirat, akhirat tetapi terhindar terhindar dari dari azab sab siksa neraka sama neraka sesuai sesuai dengan cita-cita cita-cita dan harapan
dan terdapat Kencang hidupnya hidupnya yang tertinggi, yang tertinggi, yang senantiasa, yang senantiasa yang serba dimohonkannya kannya kehadapan Tuhan. terdapat Allah. Adik, Tuhan Allah Allah, permohonan, mengumpulkan yang ditunjukkan ditunjukkan oleh oleh Tuhan Tuhan Allah Allah dalam dalam Al-Baqarah ayat 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 201. Ih, betul. ini kakek Nah, sama Mereka mereka ada orang, jangan jadi suratnya yang kelihatan dong. Klik lagi. tuh Jadi ganti-ganti suratnya. Lah, nggak bener di antara yang mereka mereka sekali aja deh. Udah. Ada ada orang orang yang obat berdoa ya Tuhan kami ya Tuhan tumbuh berilah Kami 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 sampaikan dunia dan dan kebangkitan di akhirat dan dan pelihara fokus pelihara kami di siksa neraka. bagus ya baca ya. Jadi umat Muhammad itu dalam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya menjadi penutupan di dunia dan terhindar dari azab dan siksa neraka sesuai dengan cita-cita yang cita-cita dan harapan hidupnya yang tinggi yang senantiasa memohonkan dimohonkannya kepada kehadapan Tuhan Allah itu sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Nah, ini bunyinya surat Al-Baqarah ayat 201 itu. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini ya doa kita, doa sapu jagat itu. Jadi di antara mereka, ini Muhammad di antara mereka ada orang yang berdoa. Siapa yang berdoa? Itu umat Muhammad yang taat dan patuh kepada aturan Allah. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ini doanya. Nah, jadi ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Dalam doa ini sejalan dengan Al-Quran sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Kita lanjut. Siapa nih? Atif apa Hanan? Hanan tapi biar enggak aja lah minum. siapa ayo
Itu baca dulu dia kan kamu udah baca tadi. Keren kok kayak Kalau di situ kali Ya. ya, Bang ya. Baca dulu. Baca aja. udah. Saya bilang, Baca mana kek? Ya, baca. Oh ini. Kelas 3 baca. Surat kedua ayat 201. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan di kebaikan di akhirat. Ya, baikin aja, Bang. kami dari siksa neraka. Maksudnya tidak akan dapat kita menghindari diri dari azab neraka yang bila ayat-ayat terangan ini. Tunjuk petunjuk Tuhan Allah yang termaktub dalam Quran, hindari dan mendustai mereka yang ada Ya. ini adalah Ya. Jadi di dalam lanjutan keterangannya gitu, di dalam surat 2 ayat 201 yang dibaca oleh Hanan, ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka itu adalah ditujukan kepada umat Muhammad tadi. Ada orang yang berdoa, mereka berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ini permasalahannya yang tidak mau paham umat Muhammad sebagian. Maksudnya, maksud dari doa itu, ya, tidak akan dapat kita menghindar diri dari azab neraka apabila ayat-ayat keterangan-keterangan petunjuk-petunjuk Tuhan Allah yang termaktub di dalam Al-Quran itu diingkari, tidak akan dapat ya terhindar dari neraka kalau kita ingkar kepada ayat-ayat Allah, ya, dan didustakan ayat-ayat Allah itu. Mereka yang mengingkari dan mendustai itu adalah namanya kafir. Jadi walaupun agamanya Islam, tetapi dia mengingkari ayat-ayat Allah dan mendustai ayat-ayat Allah, mereka itu adalah tergolong orang kafir. Mereka itu mendustakan. Nah, mereka yang mendustakan itu adalah disebut dengan orang munafik. Ya. Lanjut. Atin. Tim manggil lagi, tim. Tahu-tahu Tim. Atin. Tim. Tim. batu. Masih dia. Dia mau baca, Udah. Ntar kan dibalik. Ntar pas saya baca. Nanti kalau bapak dia Dia udah baca tadi. tapi nggak usah dikit. Karena dia bagiannya ya. Yang bentar lagi cuma mati. Dan orang-orang iman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu orang-orang Dikit. siddiqin
miskin dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka, bagi mereka pahala dan cahaya mereka, dan orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka. Maksudnya, dan orang-orang kafir mendustakan ayat-ayat kami. Ada. Di surat 5, surat 57 ayat 19 dikatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصادقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Ya. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu adalah orang-orang yang sedikit. Nah, jadi kalau kita beriman kepada Allah dan Rasul, termasuk kita orang yang sedikit. Dan orang-orang yang menjadi saksi, ya, itu orang sedikit tadi. Kalau kita beriman kepada Allah, akan menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka adalah pahala cahaya mereka, Nah, pahala itu mendapat cahaya. Dan orang-orang yang kafir, nah, ini sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman tadi, orang-orang kafir tadi, ya, dia mendustakan ayat-ayat kami. Mereka itu adalah penghuni neraka. Jadi maksudnya orang-orang kafir itu mendustakan ayat-ayat kami ialah penduduk neraka. Kita lanjut. Abang, ayahnya. Belum. Belum baca loh. Kenapa digelapin? Nggak tahu. Baca. Itu. Halo, gelap. Mama baca mama. Ini mama baca. Baca mama. Nggak tahu. Baca mama. Nah, ini suara mama. Mana suaranya? Error. Error. Remote. Gimana gelap ini? Ayat. Itu kaca. Pencet apa ini? Enggak. Kan itu kecil tuh. Siapa yang baca? Bang, Halo. ayahnya, ayahan. Oh, bentar, gelap ini. Nah, Remote. Iya aja lah. kelihatan nggak di dalam gelap? Halo. Oke. Dan orang-orang yang beriman, dengar nggak? Kalian pun. Oh, Dengar. salah ya? Ya. Baca. Sekalipun dalam pengakuannya ia beragama Islam yang
yang apa sih? Beriman, beriman itu yang beriman Kepada Tuhan Allah. Namun kalau isi kitabullah Al-Quranul Al-Quranul Karim Karim itu diingkari di apa nih? dibekukan, tapi dibekukan bukan diikukan, dibekukan. Didustai jelas dan diragukan adalah perbuatan yang seperti itu akan kepotong-potong mempersiapkan dirinya untuk menjadi penduduk neraka. Lebih besar yang tidak percaya pada petunjuk atau perkataan Allah yang termaktub dalam Al-Quranul Karim daripada percaya kepada Tuhan Allah. Ya, jadi orang kafir itu, ya orang kafir itu sekalipun dia di dalam pengakuannya, ya kafir, tapi pengakuannya itu beragama Islam, yang juga beriman kepada Tuhan Allah. Namun kalau di kitabullah Al-Quranul Karim itu adalah diingkarinya, kitabnya itu diingkarinya, dibekukannya, didustainya, jelas yang diragukan adalah perbuatan yang seperti itu mempersiapkan dirinya untuk menjadi penduduk neraka. Lebih besar, ya, lebih besar dari yang tidak percaya kepada petunjuk Allah, perkataan Allah yang termaktub dalam Al-Quranul Karim daripada percaya kepada Allah. Nah, jadi yang termaktub dalam Al-Quran itu kalau dia mendustakan, membekukan ayat-ayat Allah, tidak mau belajar lagi, ya kan, menghindar atau berpaling, itu dia adalah pasti adanya di neraka. Ini jelas-jelas itu adalah kafir. Jangan marah dikatakan kafir kalau kita sudah tak mau belajar Al-Quran lagi, tidak membekukan ayat-ayat Allah lagi, itu jangan marah bahwa kita itu adalah pasti Allah dalam neraka. Mau kemana mengadu? Lanjut. Nenek. Yang memperhatikan itu adalah manusia fitrahnya berhajat kepada bahagia, sejahtera selamat dunia, kelak di kampung akhirat dan terhindar dari siksa neraka. Bahagia, sejahtera dan selamat itu bukanlah kepunyaan manusia, tapi kepunyaan Tuhan Allah. Yang berhajat ya, yang berhajat itu adalah manusia sebenarnya. Fitrahnya berhajat kepada fitrahnya itu adalah berhajat. Kalau kita hidup ini fitrahnya kita berhajat kepada bahagia, sejahtera, selamat dunia dan kampung akhirat, terhindar dari siksa neraka. Itu kuncinya dalam kehidupan itu. Kita mencari nafkah, muntah banting tulang, bekerja, segalanya. Yang dicari cumanya bahagia, sejahtera, selamat dunia, dan di kampung akhirat. Terhindar dari siksa neraka. Kuncinya itu. Bahagia dan sejahtera, selamat itu bukan kepunyaan manusia, ya, tetapi kepunyaan Allah. Karena Allah yang punya semuanya, kita harus tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Jadi manusia itu tidak akan bisa bahagia, sejahtera, selamat, ya, di dunia dan akhirat kalau dia tidak mengerti tentang permasalahan. Nah, inilah salah satu di antaranya pelajaran kita kembali. Kita lanjut, Krisna, terakhir. Jadi kepunyaan Tuhan Allah yaitu manusia berhajat kepada kepunyaan Tuhan Allah yaitu bahagia, sejahtera dan selamat. Atau dengan perkataan lain, kepunyaan Tuhan Allah mencari kepunyaan Tuhan Allah. Atau yang di tangan Tuhan Allah mencari yang di tangan Tuhan Allah. Ya. Jadi kepunyaan Tuhan Allah itu manusia yang berhajat, ya,
ada kepunyaan Tuhan Allah. Manusia itu berada hanya menyayangkan Allah yang memiliki dan manusia berada pada punya Allah. Apa punya Allah? Yaitu bahagia, sejahtera, dan selamat. Itu punya Tuhan Allah, itu bukan punya manusia. Jangan kita dengan materi yang berlimpah, kekuasaan yang tinggi, tetapi kita menganggap punya kita sendiri. Bahagia dan sejahtera dan selamat itu ada Allah yang punya. Nah, atau dengan perkataan lain, kepunyaan Allah itu mencari kepunyaan Allah. Jadi kita manusia yang mencari kepunyaan Allah itu apa? Ya, mewujudkan yang tadi, bahagia, sejahtera, selamat dunia dan akhirat, terhindar dari siksa neraka. Itu yang kita cari. Atau dengan kata lain, Tuhan Allah mencari di tangan Allah. Tuhan Allah itu semuanya. Nah, kalau kita ingin selamat sejahtera dunia dan akhirat, terhindar dari siksa neraka, kalau kita mintanya kepada Allah, bukan minta kepada yang lain-lain. Nah, seperti ini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi